tentukan pengurangan 2P dikurang 5 dari 10P ditambah 11. Bagaimana ya bentuk pengurangannya? Yuk kita cari tahu di video berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama saya dalam pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan memahami tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita baca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama-tama saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik dapat menentukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya kita mereview dulu tentang pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang mengenal bentuk aljabar. Nah, di sana kita membahas tentang suku, variabel, dan bentuk aljabarnya. Nah, yang mana suku, yang mana bentuk variabelnya, dan yang terpenting kalian harus bisa membedakan koefisien dan variabelnya. Nah, oke, seperti itu. Oke, kita next. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis. Nah, ingat, dengan cara pengoperasiannya pada koefisiennya. Untuk contoh yang pertama, misal 2x ditambah 3x sama dengan 5x. Ada lagi contoh yang kedua, 3x ditambah 5y. Nah, 3x ditambah 5y ini tidak dapat dijumlahkan karena bukan suku yang sejenis. Nah, ada lagi 5x dikurang x, itu sama dengan 4x. Nah, x di sana itu nilainya 1 pada koefisiennya, maka 1x bisa kita tulis sebagai x saja. Oke, itu tadi sedikit tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, next. Nah, di sini ada contoh penjumlahan. Tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurang 6B. Nah, bentuk penyelesaiannya, maka 7A ditambah 7B kita bikin dulu kurung, ditambah 8A dikurang 6B juga dibikin kurung. Nah, di dalam penjumlahan seperti ini, yang pertama-tama dulu kita harus menjabarkannya, yaitu dengan cara mengeluarkan dari kurungnya. Kalau 7A ditambah 4B itu langsung dikeluarkan saja karena tidak ada tanda yang mengubahnya. Adapun 8A dikurang 6B, nah ini ada perubahan tanda jika kalian menjabarkannya. Untuk tanda yang pertama dulu, di sini kan bentuk penjumlahan. Nah, maka penjumlahan di sini bisa bersifat perkalian pada tanda. Artinya penjumlahan untuk 8 positif kan, untuk 8 itu 8A itu nilainya positif atau plus. Nah, maka jika positif ditanda ini dikali positif di 8 ini, maka hasilnya juga positif 8. Adapun positif ditanda ini jika dikali dengan negatif 6B, maka hasilnya negatif. Ingat, perkalian tanda, jika tandanya dikali dengan tanda yang berbeda, misalnya positif negatif atau negatif positif, maka hasilnya negatif. Jika dikali dengan tanda yang sama, positif kali positif atau positif kali atau negatif kali negatif, itu hasilnya positif. Nah, sama seperti kasus ini. Oke, kalau sudah kita jabarkan, baru kita susun suku yang sejenis. Nah, kumpulkan suku yang sejenis. 7A ditambah 8A, 4B ditambah negatif 6B. Nah, negatif 6B ini bisa kita tulis saja langsung negatif 6 atau 4B dikurang 6B, seperti itu. Tapi ini kita tutup dulu kurang. Nah, di sana 7A ditambah 8A yaitu sama dengan 15A ditambah 4B ditambah negatif 6B, maka hasilnya sama dengan negatif 2B. Maka bisa kita tulis seperti ini, 15A dikurang 2B. Itulah bentuk sederhananya. Oke, next. Ada lagi contoh pengurangan. Kurangkan 3x ditambah 4y dengan 5x dikurang 6y. Nah, sama seperti tadi, ada tanda dengan.
dengan ini sama dengan oleh. Artinya langsung saja tanpa perlu membolak-balik. Seperti ini penyelesaiannya. Sama seperti tadi, 3x ditambah 4y kurung dikurang. Karena ini tanda kurang, maka di tengahnya dikurang. Maka dikurang 5x dikurang 6y. Nah, sama seperti tadi, ada perkalian tanda. Jika di depan ini kan 3x plus 4, tidak ada perkalian tanda, langsung saja 3x plus 4y. Adapun yang 5x dikurang 6y, itu tanda negatif dikali positif 5x, maka hasilnya negatif 5x. Adapun negatif ini dikali negatif 6y, hasilnya positif 6y. Karena negatif kali negatif hasilnya positif. Susun suku yang sejenis, 3x dikurang 5x plus 4y ditambah 6. Hasilnya negatif 2x ditambah 10y. Oke, bisa kita lanjut. Next. Nah, di sini ada operasi dengan tanda dengan atau oleh. Tadi kan sudah dengan, oleh, dan dari. Nah, kata dari seperti yang ada di video kita pertama tadi, kata dari. Bagaimana bentuk pengurangan dengan tanda dari. Kita bahas dulu tanda oleh. Nah, tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurang 6B. Oleh ini sama dengan. Sama lawan dengan. Artinya langsung saja kita bikin seperti ini. 7A ditambah 4B kurung dikurang karena pengurangan, maka dikurang 8A dikurang 6B. Nah, sama seperti yang soal yang kita bahas tadi. 7A ditambah 4B langsung saja karena tidak ada tanda di depannya. Nah, untuk tanda yang di sini dikali positif 8A hasilnya negatif 8A. Adapun negatif ini dikali dengan negatif 6B, negatif kali negatif positif, maka hasilnya seperti ini, negatif dikali negatif 6B. Maka bisa kita tulis seperti ini, 7A dikurang 8A. Nah, ingat kumpulkan sukunya sejenis, 7A dikurang 8A ditambah nih atau tambah depannya tambah 4B ditambah. Nah, ini kan tadi negatif dikali negatif, maka hasilnya positif 6B. Kalau sudah terkumpul suku yang sejenis, baru kita operasikan. Maka 7A dikurang 8A itu hasilnya negatif A ditambah 4B ditambah 6B hasilnya 10B. Itu bentuk sederhananya. Oke, di sini ada lagi operasi dengan tanda yang tadi kita masih bahas. Nah, ini untuk tanda dari. Tanda dari seperti yang di video awal kita. Tentukan pengurangan 2P dikurang 5 dari 10P ditambah 11. Kira-kira bagaimana ya menentukannya? Oke, bentuk penyelesaiannya. Nah, untuk kata dari ini artinya 10P ditambah 11 itu yang di awalnya dan 2P dikurang 5 itu yang di akhirnya. Kenapa? Coba kita pahami sedikit soalnya. Tentukan pengurangan 2P dikurang 5 dari 10P ditambah 11. Kata dari itu menunjukkan bahwa 10P ini di depan. Makanya 10P ditambah 11 yang kurung ini di depan. Nah, itu ada tanda dari. Otomatis 2P dikurang 5 itu yang di belakang. Tanda tetap pengurangan. Nah, seperti itu. Oke, kita bentuk jabarkan. Sama seperti tadi, langsung saja. Yang 10P ditambah 11 karena tidak ada tanda di depannya. 10P ditambah 11. Nah, untuk yang 2P, kurang ini kan negatif. Negatif dikali positif 2P, hasilnya negatif 2P. Adapun negatif ini dikali dengan negatif 5. Negatif kali negatif positif. Itu positif 5. Nah, kumpulkan suku yang sejenis. Suku yang sejenis 10P dikurang 2P ditambah 11 ditambah 5. Nah, 10P dikurang 2P itu sama dengan 8P 11 ditambah 5 plus 16. Nah, operasi suku sederhana seperti itu. Oke, sampai sini insya Allah paham saja. Nah, di sini ada tugas. Tugasnya itu ada 3 soal. Yang pertama, tentukan penjumlahan bentuk aljabar berikut. Nah, kalian harus menentukan dulu. Negatif 3M ditambah 4N dikurang 6 dengan 7N dikurang 8M ditambah 10. Nah, sama seperti tadi, bikin dulu kurungnya. Karena ini penjumlahan, maka kata dengan diganti dengan penjumlahan. Nah, untuk soal yang 2, tentukan pengurangan bentuk aljabar berikut. Nah,
Untuk soal 2 ini sama dengan dan oleh itu sama saja. Kalau pengurangan ganti saja olehnya itu dengan pengurangan. Dikasih kurung pemisah agar kalian bisa nanti mengalihkannya ke kurungnya. Oke. Untuk soal 3, sebuah segitiga memiliki ukuran panjang sisi terpendek 2x dikurang 5 cm dan panjang sisi terpanjang 3x ditambah 6 cm. Jika panjang sisinya x ditambah 6, maka tentukan keliling segitiga tersebut. Nah, kalian harus mengetahui dulu bagaimana cara pengoperasiannya pada soal MUT 3 ini. Bisa saja nanti kalian searching atau kerjasama dengan temannya atau menanyakan ke lebih yang tahu. Nah, jadi untuk tugas ini kalian boleh bekerja sama dalam menyelesaikannya. Oke? Nah, di sini ada kesimpulan. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis dengan cara mengoperasikan pada koefisiennya. Ingat koefisiennya yang kita jumlahkan dan kita kurangkan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran kita, marilah kita baca hamdalah terlebih dulu. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.